Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal episode ke-55. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Wang Ling menghabiskan hari-harinya sebagai tukang ukir kayu dan bertetangga dengan keluarga Zheng Daniu yang sangat ramah. Seiring berjalannya waktu, toko Wang Ling juga mulai dikenal oleh orang-orang dan menjadi langganan tetap keluarga kerajaan. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Wang Ling menjalani tahun demi tahun di dunia manusia panah biasa, serta bagaimana dia dipertemukan lagi dengan Yun Guiji yang mengajarinya cara merasakan ranah keniatan dari kultivator tahap transformasi dewa yang ada di Sekte Awan Putih. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos atuh. Di hari pertama tahun baru, Wang Ling melihat keramaian orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya yang saat itu saling bertegur sapa sambil memberikan ucapan selamat tahun baru. Saat melihat keluar toko, Wang Ling langsung dihampiri oleh Daniu yang kebetulan akan datang berkunjung bersama dengan ayahnya. Dan karena saat itu Wang Ling sedang tidak sibuk, maka dia pun langsung mempersilahkan Daniu dan ayahnya untuk masuk ke dalam tokonya. Setibanya di dalam toko, Wang Ling sedikit terheran-heran dengan gelagat ayah Daniu dan menduga kalau tetangganya itu datang untuk meminta bantuan. Berdasarkan dugaan tersebut, Wang Ling lantas meminta ayah Daniu untuk tidak ragu mengutarakan maksud kedatangannya, di mana ternyata maksud kedatangan mereka itu untuk bertujuan pinjam dululah 100 barangkali ada besok diganti. Namun karena ayah Daniu masih malu-malu anjing, maka Daniu lah yang berbicara kepada Wang Ling sambil menceritakan kalau uang yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk menyewa toko sebelah. Menyambut perkataan Daniu, ayah Daniu kemudian menambahkan kalau istrinya sangat ingin memperluas toko mereka supaya bisnisnya bisa membesar. Dengan itu, dia pun memberanikan diri untuk meminjam 30 keping perak kepada Wang Ling. Mendengar ayahnya hanya meminjam 30 keping saja, Daniu tiba-tiba mengatakan kalau sebenarnya yang mereka butuhkan bukan 30 keping, melainkan 80 keping. Mendengar itu Wang Ling segera menuju ruang belakang dan kembali dengan membawa lebih dari 80 keping. Melihat jumlah uang yang dipinjamkan dirasa lebih banyak dari yang dibutuhkan, ayah Daniu tentu merasa tidak enak dan segera meminta Wang Ling untuk mengurangi jumlahnya. Akan tetapi karena Wang Ling memang dasarnya udah jadi anak soleh, menolak permintaan itu sambil mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk dipinjamkan, melainkan untuk biaya pembelian minuman ayah Daniu selama 10 tahun ke depan. Dengan diberikannya uang tersebut, Daniu tentu menjadi sangat senang sekaligus sangat berterima kasih kepada Wang Ling. Sama halnya seperti Daniu, ayah Daniu juga langsung berterima kasih kepada Wang Ling dan menjanjikan akan selalu mengirimi Wang Ling sebotol minuman racikannya selama Wang Ling masih tinggal di lingkungan mereka. Setelah sama-sama sepakat, mereka lantas menikmati minuman racikan keluarga Daniu hingga akhirnya Daniu dan ayahnya pun kembali pulang dengan membawa sejumlah uang pinjaman. Sementara mereka pulang, Wang Ling justru mengamati aura pencabut nyawanya yang sudah memadat dan menyadari bahwa untuk memahami jalan surga, dia perlu bersikap seperti manusia biasa. 6 tahun kemudian, Wang Ling kembali merayakan tahun baru bersama para tetangganya, di mana kali ini dia tampak sudah terbiasa berbaur dengan kehidupan manusia panahnya. Di sisi lain, Zheng Daniu juga sudah terlihat menjadi anak remaja dan mulai mengkhawatirkan keadaan Wang Ling yang masih saja hidup menjomblo selama 6 tahun terakhir. Terlepas dari kekhawatirannya itu, Daniu masih bersikap sangat hangat kepada Wang Ling dan menganggap Wang Ling sebagai paman kesayangannya. Dia pun lantas menghampiri Wang Ling untuk mengundangnya makan-makan di rumah dan merayakan tahun baru bersama. Saat menikmati jamuan tahun baru, ayah Daniu bermaksud mengembalikan uang pinjaman dari Wang Ling, tetapi saat itu Wang Ling langsung menolak sambil menegaskan kalau uang yang dipinjamkan itu adalah untuk biaya pembayaran minuman. Tapi berhubung pengembalian uang pinjaman itu memang sudah benar-benar diniatkan oleh keluarganya, ayah Daniu pun memaksa Wang Ling untuk menerima uang tersebut walaupun itu masih berupa cicilan tahunan.
Tidak hanya itu, Danio juga ikut memaksa Wang Ling untuk menerima uang tersebut sambil meyakinkan bahwa toko mereka sudah mampu menghasilkan uang lebih banyak meskipun bisnisnya tidak semaju toko Wang Ling. Selesai menikmati jamuan bersama keluarga Danio, Wang Ling pergi mengunjungi sebuah tempat untuk menonton seni pertunjukan tarian. Setibanya di tempat tersebut, Wang Ling langsung disambit ramah oleh seorang pelayan dan juga disiapkan tempat khusus untuk menonton pertunjukan. Tidak hanya itu, Wang Ling juga disambut langsung oleh pemilik toko yang diam-diam selalu ingin mengetahui tujuan kedatangan Wang Ling ke tokonya. Begitu bertemu pemilik toko, Wang Ling lantas memberitahukan bahwa tujuan kedatangannya ke toko bukan untuk menagih uang pinjaman, melainkan hanya untuk menikmati seni pertunjukan yang ditampilkan di sana. Jadi ternyata selama beberapa tahun terakhir ini Wang Ling dikenal menjadi pemilik bisnis yang paling maju di lingkungan itu dan membuat para pemilik toko lain sering meminjam uang kepadanya untuk memperluas bisnis mereka, termasuk pemilik toko yang sekarang sedang didatangi Wang Ling. Nah, setelah mengetahui kalau kedatangan Wang Ling kali ini bukan untuk menagih hutang, pemilik toko itu menjadi sedikit lega lalu menjelaskan kalau belakangan ini bisnisnya berjalan kurang baik sehingga belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam. Di tengah percakapan itu mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Yun Kuezi yang menyelonong masuk untuk menonton pertunjukan. Melihat kemunculan Yun Kuezi dalam penampilan seorang pengemis, pelayan toko itu langsung sigap bertindak dan berusaha mengusir orang tersebut supaya tidak mengganggu pemandangan pengunjung lain. Tapi karena saat itu Yun Kuezi menolak untuk pergi, pada akhirnya si pemilik toko memberinya beberapa keping uang dan memintanya baik-baik untuk meninggalkan toko tersebut. Astagfirullah, toko tersebut. Namun alih-alih pergi meninggalkan toko, Yun Kuezi malah memastikan keaslian uang yang dia terima lalu mempergunakan uang tersebut untuk membeli sepoci teh dari toko itu. Yang mengejutkan, sosok Yun Kuezi itu duduk satu meja bersama Wang Ling dan pura-pura baru bertemu lagi dengan Wang Ling secara kebetulan. Padahal yang sebenarnya terjadi, Yun Kuezi memang sengaja mengincar Wang Ling dan bermaksud memberikan bimbingan untuk mencapai tahap transformasi dewa dan mengajak Wang Ling untuk menjadi muridnya walaupun secara tidak langsung karena biar nggak gengsi gitu. Sementara Yun Kuezi bersikap pura-pura, Wang Ling sendiri justru menyapa Yun Kuezi dengan ramah hingga perjalanan obrolan ringan di antara mereka pun terjadi. Dalam obrolan itu Yun Kuezi tampak mengatakan bahwa selama ini dia sudah melihat banyak kultivator transformasi dewa, tetapi hanya Wang Ling lah yang bisa menggunakan metode dengan berubah menjadi manusia biasa. Dengan pernyataan tersebut, Yun Kuezi lantas memuji kemampuan Wang Ling yang bisa berubah menjadi manusia biasa. Dia bahkan berani menjamin Wang Ling akan bisa mencapai ranah transformasi dewa dalam 100 tahun asalkan sudah memahami tentang konsepsi alam. Mendengar perkataan Yun Kuezi, Wang Ling pun lantas mempertanyakan terkait apa yang dimaksud dengan konsepsi alam. Namun seperti pertemuan sebelumnya, Yun Kuezi malah pura-pura lupa dan meminta Wang Ling untuk mentraktirnya makan dulu supaya bisa menjelaskan tentang konsepsi alam. Diberi trik semacam itu lagi, Wang Ling lantas mengurungkan niatnya untuk bertanya dan memutuskan untuk pamit pulang. Melihat Wang Ling malah pamit pulang, Yun Kuezi justru malah semakin tertarik dan langsung mengikuti Wang Ling dengan menggunakan teknik teleportasi rahasianya. Selesai berteleportasi, Yun Kuezi pun tiba di toko Wang Ling dan langsung menyelonong masuk ke dalam toko tersebut sembari memuji hasil ukiran Wang Ling yang dapat dikenalinya dengan baik sebagai binatang spiritual dari Laut Xiaomo. Setelah menilai hasil ukiran Wang Ling, Yun Kuezi kemudian mengungkapkan bahwa selama ini dia terlalu meremehkan Wang Ling yang ternyata memiliki segudang pengalaman hebat di dunia kultivasi, khususnya dalam menaklukkan binatang spiritual Laut Xiaomo.
Semakin penasaran dengan Wang Lin, Yun Quanzi pun menanyakan identitas Wang Lin lalu melancarkan energi spiritual yang begitu kuat dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan dipancarkannya energi itu, Wang Lin diam-diam menilai tingkat kultivasi Yun Quanzi, tetapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali sehingga hanya bisa menduga-duga bahwa tingkat kultivasi Yun Quanzi sudah di atas transformasi dewa, dan berhubung tekanan energi spiritual yang dipancarkan itu sangat kuat, Wang Ling lantas meminta Yun Quanzi untuk menahan diri sambil mengingatkan kalau tokonya tidak akan mampu menahan tekanan sebesar itu. Alih-alih menuruti permintaan Wang Lin, Yun Quanzi malah mempertahankan tekanan energi spiritualnya sambil memberitahukan kalau energi itu merupakan ranah niat miliknya. Dia pun meminta Wang Lin untuk merasakan ranah niat miliknya supaya Wang Lin bisa mendapatkan pemahaman. Seketika itu juga, Wang Lin membentuk beberapa segel dengan tangannya dan mulai membiarkan dirinya untuk merasakan ranah niat milik Yun Quanzi. Sementara Wang Lin merasakan ranah niat itu, Yun Quanzi lanjut memberitahukan ranah niat itulah yang membawanya menerobos tahap transformasi dewa, di mana ternyata ranah niat itu juga mampu mengasimilasi kekuatan spiritual Wang Lin yang masih di tahap jiwa baru lahir. Mendapati penjelasan itu, Wang Lin lantas mempertanyakan mengapa sejumlah kultivator transformasi dewa yang pernah ditemuinya tidak ada satupun yang memiliki ranah niat seperti itu. Mendengar pertanyaan Wang Lin, Yun Quanzi pun memberitahukan bahwa setiap kultivator transformasi dewa bisa menyembunyikan ranah niat yang mereka miliki, sehingga sangat wajar bagi Wang Lin jika dia tidak bisa mendeteksinya. Selesai menjelaskan, Yun Quanzi kemudian menawarkan diri untuk menjadi pembimbing Wang Lin dalam membentuk ranah keniatan serta menerobos ranah transformasi dewa. Mendapatkan penawaran seperti itu, Wang Lin tidak serta-merta langsung setuju, melainkan malah mempertanyakan jenis imbalan apa yang diinginkan oleh Yun Quanzi darinya. Mendengar ini, Yun Quanzi kemudian menyatakan kalau dirinya sangat tertarik dengan hasil ukiran Wang Lin, sehingga hal itu membuat Wang Lin berpikir bahwa Yun Quanzi sangat menginginkan hasil ukirannya. Tanpa ragu, Wang Lin lantas berniat memberikan semua ukirannya untuk Yun Quanzi asalkan kakek tua itu mau benar-benar membimbingnya menerobos ranah transformasi dewa. Namun yang mengejutkan, Yun Quanzi ternyata bukan tertarik untuk memiliki semua ukiran itu, melainkan ingin dirinya menjadi salah satu model untuk ukiran Wang Lin. Setelah mengetahui keinginan Yun Quanzi, Wang Lin lantas menyanggupi bahwa di masa depan dia akan membuat ukiran Yun Quanzi setelah tingkat kultivasinya mencukupi. Mendengar kesanggupan Wang Lin, Yun Quanzi tentu menjadi sangat senang dan meminta Wang Lin untuk membuat ukiran dirinya dalam versi muda sebanyak 100 buah. Nantinya ukiran-ukiran itu akan dia bagikan kepada seluruh wanita cantik di ibu kota supaya mereka dapat mengingat ketampanan seorang Yun Quanzi. Selesai mengatakan hal-hal bodoh seperti itu, Yun Quanzi lantas membawa Wang Lin berteleportasi sejauh 100.000 mil dari toko Wang Lin berada. Setelah berteleportasi, Wang Lin benar-benar sangat terkejut dibuatnya ketika menyadari jarak yang mereka tempuh sejauh 100.000 mil. Hal tersebut membuat Wang Lin kembali menduga-duga kultivasi Yun Quanzi berada di atas transformasi dewa, mengingat dia bisa berteleportasi sangat jauh sembari membawa orang lain. Sementara Wang Lin menduga-duga, Yun Quanzi sendiri terlihat sangat kelelahan pura-pura, lalu melempar kode kepada Wang Lin supaya memberikan sedikit pujian atas kehebatannya dalam berteleportasi. Begitu dikode, Wang Lin pun segera memuji kemampuannya, di mana setelahnya dia langsung diajak untuk mendatangi Sekte Awan Putih. Mendapati ajakan tersebut, Wang Lin kemudian bertanya apakah mereka berdua akan datang tanpa persiapan apapun ke Sekte Awan Putih.
Pertanyaan tersebut lantas membuat dia dipinjamkan satu buah topi jerami milik Yung Kuezi, di mana ternyata dalam topi jerami itu terdapat banyak sekali formasi dan larangan kuno yang bisa melindungi pemakainya dari serangan kultivator lain, di mana jika orang lain yang kekuatannya di bawah 2 tingkat dari Wang Lin, orang itu tidak akan dapat melihat kekuatan atau tingkat kultivasi Wang Lin. Sesaat setelahnya Wang Lin melihat Yung Kuezi mengeluarkan bola api yang perlahan berubah menjadi raksasa emas yang kemudian diperintahkan untuk menghancurkan formasi besar sekte dalam satu kali serangan. Begitu formasi besar dihancurkan, para tetua sekte Awan Putih tentu langsung bereaksi, di mana seketika mereka semua datang menghampiri Wang Lin dan Yung Kuezi. Begitu mereka tiba, Wang Lin diam-diam merasa takjub karena ternyata sekte Awan Putih yang dipilih secara acak oleh Yung Kuezi memiliki kultivator tingkat jiwa baru lahir sebanyak 30 orang. Melihat itu, Wang Lin kemudian menyimpulkan orang-orang terpenting di sekte Awan Putih pastinya memiliki tingkat kultivasi transformasi dewa. Dan benar saja, salah satu tetua sekte Awan Putih yang bernama Wen Baoxin ternyata sudah mencapai tahap transformasi dewa, di mana seketika orang itu meminta Wang Lin dan Yung Kuezi untuk menjelaskan alasan penghancuran formasi sektenya. Dimintai penjelasan seperti itu, Yung Kuezi malah berpura-pura tidak berdosa dan mengaku kalau dirinya hanya orang sewaan yang diminta untuk menghancurkan formasi, lalu menyodorkan Wang Lin untuk diinterogasi oleh para tetua. Mendengar itu, Wen Baoxin pun menjadi semakin emosi sembari menatap kejam kepada Wang Lin. Sesaat kemudian dia langsung melemparkan satu serangan untuk membuat perhitungan kepada Wang Lin. Dan sumpah si kakek Yung Kuezi dong, satu langkah dia udah mencapai 100.000 mil, berapa mil tadi teh, 1.000 mil ya, aduh jadi poho kan. Nah, dan si sumpah kekuatannya itu masih misterius ya, tapi apalah kalau bukan Cakradiva namanya ya pasti bukan Cakradiva kalau nggak ngejelasin apa-apa kan. Pokoknya penjelasan tentang siapa itu Yung Kuezi itu udah diceritain di yang sebelumnya ya, video minggu lalu itu TGS udah ya. Nah, terus di episode minggu depan nih kita akan melihat bagaimana Wang Lin merasakan ranah niat yang dimiliki kultivator transformasi dewa dari sekte Awan Putih hingga akhirnya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang apa itu ranah niat serta bagaimana cara membentuknya.